Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel Tutudito. Di video kali ini saya mau sharing sedikit tutorial pemula untuk Blender, yaitu aplikasi 3D yang sangat populer dan yang terpenting gratis. Hal pertama yang ingin saya ajarkan adalah bagaimana cara kita menggerakkan view atau kamera kalian agar kalian bisa melihat objek 3D dari berbagai angle. Oke, yang pertama adalah rotate. Untuk rotate view atau kamera, kalian hanya perlu menekan mouse tengah, kemudian gerakan mouse, ya. Jadi kalian bisa melihat objek kalian dari berbagai macam angle. Kemudian ada pan. Untuk menggerakkan kamera atau panning, kalian tinggal tekan shift, mouse kiri, gerakan mouse kalian. Oke, semudah itu ya. Untuk rotate, mouse kiri, kemudian gerakan mouse. Untuk panning, tekan shift, mouse kiri, geser mouse. Oke. Hal kedua yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita bisa menggerakkan objek kita. Oke. Untuk menggerakkan objek kita, yang pertama kita harus lakukan adalah tentunya memilih objek yang ingin kita gerakkan. Kita klik kiri, kemudian akan ada semacam border berwarna oranye. Ini menandakan bahwa objek tersebut sudah kamu select atau kamu pilih, ya. Untuk menggerakkan objek, kita membutuhkan shortcut namanya grab, oke? Shortcut grab. Tinggal pencet tombol G, kemudian kalian bisa gerakan objek ini, ya. G, kemudian tinggal gerakan mouse kalian. Untuk menggerakkan objek sesuai aksis, kalian bisa tekan tombol sesuai dengan nama aksisnya. Misalkan kalian ingin menggerakkan box ini atau cube ini di aksis X, maka kalian hanya tinggal perlu tekan tombol X di keyboard kalian, maka kalian hanya bisa menggerakkan objek tersebut di aksis X. Kalian misalnya ingin menggerakkan objek tersebut di aksis Y, kalian tekan tombol Y. Oke, jadi kalian hanya bisa menggerakkan tombol objek tersebut di aksis Y. Apabila Z, tinggal tekan tombol Z dan kalian bisa menggerakkan objek tersebut pada aksis Z. Kemudian hal berikutnya yang harus kita pelajari adalah mengenai object mode dan edit mode. Oke. Di sudut kiri atas, kalian bisa melihat bahwa mode kalian sekarang adalah object mode, ya. Mode kita adalah object mode. Untuk bisa memanipulasi objek 3D kita, kita harus masuk ke edit mode terlebih dahulu. Gimana caranya? Tinggal klik object mode, drop down ini, klik, kemudian kalian pilih edit mode, ya. Atau lebih mudah lagi menggunakan shortcut, yaitu tombol tab pada keyboard kalian. Oke, jadi ini sekarang saya lagi di edit mode, saya mau keluar ke object mode, saya tinggal pencet tab. Oke, balik lagi ke object mode. Kalau saya mau edit, saya harus masuk ke object mode, edit mode, saya tinggal pencet tab. Oke, nah di edit mode ini yang harus kita ketahui adalah 3 hal yang bisa kita pilih, ya. Ada 3 hal yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah vertex. Vertex itu kalau kalian lihat di sudut ada titik, ya, di sudut cube kita ini titik, ini disebut dengan vertex. Oke, jadi kalian bisa tekan G atau grab misalnya untuk satu vertex ini, kemudian kalian bisa gerak-gerakan, ya. Oke, jadi titik ini disebut dengan vertex. Yang kedua adalah edge atau garis sudut. Jadi garis yang menghubungkan satu vertex dengan vertex lainnya. Jadi kalian bisa pilih edge di sini, kemudian kalian pilih edge yang ingin kalian select, ya. Terus kita gerakan dengan tombol G misalnya untuk memanipulasi. Dan yang terakhir ada face, ya. Face ini adalah permukaan bidang 3D kalian. Jadi kalian bisa pilih face, kalian pilih, terus kalian bisa manipulasi dengan shortcut-shortcut yang bisa kita gunakan untuk manipulasi objek, ya. Contohnya G untuk grab. Kemudian misalkan kalian mau kecilkan, kalian bisa pilih S untuk scale. Oke. Ya.
Itulah yang disebut dengan object mode dan edit mode. Jadi kalau kalian ingin manipulasi objek 3D kalian harus masuk ke edit mode terlebih dahulu dengan pencet tombol tab atau pilih drop down di atas kiri kita. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang shortcut. Jadi sebaiknya shortcut ini kalian hafalkan karena kita akan sering pakai ya di video-video tutorial Blender kita berikutnya. Shortcut ini digunakan untuk memanipulasi objek kita. Oke, sebelum kita mulai, kita ubah dulu ya ke edit mode atau kalian bisa pencet tab. Yang pertama adalah G. Tadi kita sudah belajar G ya, atau grab. Contohnya misalkan kita pilih face ini. Kemudian kita tekan G. Ya, kita bisa gerakin ya. Oke. Yang kedua adalah inset. Inset ini mungkin bisa digunakan atau salah satu fitur Blender yang bisa kita pakai untuk menambahkan face pada permukaan yang sudah ada ya. Jadi kita misalkan kita pilih face yang ini, oke. Kita non select dulu, kita pilih face. Kemudian yang kalian tekan I untuk inset. Tekan I, kemudian geser. Ya. Enter. Oke. Selain I atau insert ini ada yang namanya extrude. Extrude ini kita pakai untuk memanjakan atau menambahkan satu face, contohnya ya, misalnya. Kita pilih misalkan 4 face ini. Kemudian kita tekan tombol E untuk extrude. Kita gerakan mouse misalnya ke atas atau ke bawah juga bisa. Ya. Oke, tadi kita udah belajar G untuk grab, terus S untuk scale, membesar kecilkan, I untuk inset, dan E untuk extrude. Oke. Kemudian ada juga bevel. Misalnya kita ingin sudut-sudut permukaan objek kita ini halus ya. Jadi kita bisa pilih dulu edges-nya. Ini. Kita pilih semua. Terus kalian tekan Ctrl B untuk bevel. Kemudian gerakan mouse-nya. Oke. Kalau kalian ingin menambahkan edges-nya supaya lebih halus, kalian gunakan scroll pada mouse kalian. Jadi scroll untuk menambahkan edges. Seperti itu. Oke. Ini kita kayak bikin apa nih, aspak. Yang kedua yang akan sering kita gunakan juga adalah loop cut. Oke, loop cut. Jadi bagaimana cara menggunakan loop cut? Yaitu Ctrl R. Ctrl R. Jadi kalian bisa pilih objeknya, kemudian Ctrl R. Kalau sudah, kalian klik mouse-nya, kalian masih bisa menggerakkan. Kalau kalian ingin menambahkan potongannya, kalian bisa gunakan scroll pada mouse kalian. Oke. Coba lagi ya. Ctrl R. Terus kita tambahkan dengan menggunakan scroll. Kemudian klik. Klik. Nah, semua potongan ini kalian bisa select secara terpisah ya. Oke. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup seperti itu. Di video berikutnya kita akan coba modeling sesuatu, kita akan belajar. Tapi untuk tutorial basic pemula mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa tonton video berikutnya.